Selamat malam. 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 Mbaknya Islam Kristen, Mbak? Muslim, tapi saya Hmm. mau balik ke asal Kristen. Muslim mau kembali ke asal Kristen. Baik, kalau Muslim boleh saya bertanya sedikit? Ya, Udah berapa Muslim? Berapa lama Muslim? aku 7 tahun ikut mantan suami. Oh, ikut mantan suami 7 tahun. Sebelumnya itu Kristen juga. Selama Kristen sela, karena selam, ini karena sela, kenapa saya gini dulu, kenapa Mm, saya tuh mau ikut Muslim waktu itu kan saya kayak suka gitu kan lihat mm, orang tuh bisa sholat, bisa ini, bisa itu, atau nggak bisa ngomongin orang, atau bisa nggak iniin mm, orang. Tapi pas aku berjalan 7 tahun di sana jadi orang Muslim, saya tidak pernah diajarkan tentang Muslim. Bahkan biarpun mereka di satu kampung tuh kalau mereka habis sholat mm, aja bisa ngomongin orang gitu. Terus kedua mm. lagi mereka tuh bisa punya istri lebih dari satu bahkan 4. Oh, Itulah saya baik. tidak mau lagi gitu. Jadi gini Mbak, ya untuk masalah ngomongin orang gibah ya, gibah itu dilarang di dalam agama Islam. Jadi kalau ada Muslim yang menggibah ngomongin orang, itu adalah oknum yang melanggar ajaran Islam. Mending ada aturannya, kan di Islam dilarang gibah. Coba kalau di Kristen nggak ada aturan untuk larangan gibah. Itu pula Mbak masalahnya. Mau ngomongin orang nggak ada larangannya di Kristen itu. Karena nggak ada syariatnya di Kristen larangan ini larangan itu bebas kayak gitu. Bahkan masalah warisan pun ya nggak ada juga gitu aturannya di Kristen. Bagaimana cara membagi waris atau bagaimana caranya menikah nggak ada seperti di Islam. Mbak kan pernah menikah tuh ya dengan Muslim. Pastikan rukun nikah ada 5. Ada orang tua Mbak, ada suami Mbak, ada Mbak sendiri. Terus juga ada saksi 2 orang kan waktu Anda menikah. Coba di Kristen mana ada aturan kayak gitu? Gak ada aturan nikah di Kristen. Lalu kalau kita ke Kristen, ya mau kayak gimana? Gak ada aturan nikah, maka ya mohon maaf. Apa yang kita lakukan dengan pasangan kita artinya zina selamanya gitu. Terus yang kedua tanggapan saya ya tentang masalah yang Anda katakan, Islam boleh beristri lebih dari satu. Nah Mbak, itu yang aj- aku nggak suka. Hmm, baik, saya akan kasih penjelasan sedikit, Mbak ya. Sebelum agama Islam datang, ya, itu ada ajaran nabi-nabi terdahulu. Ya, di kitab Anda, ya, di kitab Kristen ada namanya Nabi Daud. Istrinya itu 700, gundiknya itu ada 300. Jadi ini Nabi Daud istrinya 1000. Lanjut ke Salomo, istrinya ada 700. Lanjut ke zaman Yesus, Yesus nggak ada melarang poligami, nggak ada menyinggung atau membatasi poligami, nggak ada Yesus mengajarkan tentang masalah poligami atau melarang poligami. Yesus hanya melarang untuk bercerai. Apa yang disatukan oleh Tuhan itu tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi kayak gitu. Nah, Islam datang membatasi poligami. Kagak boleh lagi dalam Islam itu beristri sampai 700, sampai 1000, nggak boleh. Islam datang membatasi. Islam mengatur istri lebih satu maksimal 4 aja boleh. Itu pun kalau bisa adil. Kalau dia kagak adil, ya kagak kaya, ilmunya kagak cukup, maka menikah wajib satu saja. Tuh Mbak, Islam tuh datang untuk membatasi poligami dan mewajibkan laki-laki menikah satu saja. Gak boleh seperti para nabi yang terdahulu 1000, gak boleh lagi gitu. Nah, itu ada ayatnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Wa in apa ya? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah kayak gitu. Intinya menikah itu satu aja gitu. Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wajib menikah satu saja kalau tidak mampu adil. Baik dari segi ekonomi
ataupun dari segi ilmu. Jadi kayak gitu, Mbak. Mm-mm. Kalau Ada saya yang bukan kamar ya, KTP saya masih Kristen, mau lihat nggak sih kalian di bawah? KTP ini, Ini Mbak, loh KTM. contohnya pada Muslim, coba lihat settingannya. Contoh orang Muslim kan iri banget gitu. KTP Mbak nggak bisa di TikTok, pelanggaran nanti Anda gitu. Ya mungkin ada ditanyakan lagi hal yang lainnya. Jadi kan mungkin udah ngerti ya, di Kristen tidak ada larangan poligami dan tidak ada batasan dari istri. Tapi Islam mewajibkan untuk menikah satu saja gitu. Pertanyaan yang bagus, Mbak. Mungkin ada lagi yang Anda janggal menurut Anda dalam agama Islam. Silakan saja kalau Anda mau menanyakan. Nggak ada Awas, sih, awas. cuman aku nanya aja gitu loh. Ajaran Muslim tuh memang haruskah kita disakiti dan haruskah kita menerima pelakor dan suami kita nikah lagi gitu? Memang harus kayak gitu ya? Jadi Mbak, ini saya bukakan aja ya ayat dalam agama Islam ya. Jadi di dalam agama Islam itu laki-laki itu menikah satu saja nih. An-Nisa ayat 3. Biar Anda tahu ya ayatnya. Jadi Islam tuh datang membatasi gitu, membatasi dia itu. Nih, saya bukakan biar Mbak juga sedikit teredukasi tentang ayatnya ya. Nih, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nih, ya jadi akan tetapi jika kamu ya khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Kan gitu. Jadi kayak gitu. Nah itu tuh ayatnya nanti dibilang asumsi. Nggak ada aturannya di Kristen kayak gitu. Jadi apapun yang Anda mau tanyakan ya silahkan gitu. Jadi Islam itu menghormati perempuan. Jika ya Mbak ya, jika di dalam ajaran agama Islam itu siapa yang pertama kali dihormati itu adalah perempuan. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi gitu. Quran surah Luqman ayat 15. Wa wasainal insana biwalidai hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Ibu dulu yang dihormati. Nabi juga ditanya tentang masalah siapa yang dihormati di muka bumi. Perempuan, ibu dulu. Yang kedua siapa lagi? Perempuan lagi, ibu lagi. Yang ketiga siapa lagi? Ya perempuan lagi, ibu lagi. Yang keempat baru laki-laki. Jadi di dalam agama Islam sangat menghormati dan meninggikan perempuan gitu. Iya. Jadi kalau di Kalimantan memang jarang sih yang kayak gitu. Di Kalimantan mana? Saya di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Saya sering ke Palangkaraya, soalnya kan saya Banjarmasin. Oh ya, Saya di Banjarmasin. Kan berapa kali ya? Enggak kehitung lagi saya ke Palangkaraya. Gitu. kalau di Banjarmasin saya pernah berapa 3 tahun itu. Nah, kayak menghayati orang Muslim dulu kan, baru saya niatnya ikut mantan suami waktu itu kan. Tapi karena tidak pernah diajarkan, tidak pernah. Aku ingat satu kali waktu kalimat waktu ubah dulu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu aja sih yang aku ingat, tapi tidak pernah diajarkan. Baik. Jadi gini Mbak, salahnya suami Anda juga tidak mengajarkan Islam. Padahal kan Anda seorang mu'alaf dulunya ketika menikah dengan suami. Ini pelajaran juga ya bagi laki-laki, wajib untuk mendidik istrinya. Ya, akhirnya apa? Contohnya Mbak ini kan udah ada. Kalau kita tidak mendidik istri kita, akhirnya apa? Dia dalam keraguan-raguan, terus tidak ada arahan hidup gitu. Jadi wajib bagi suami untuk apa? Untuk ya mendidik istrinya, itu wajib. Jadi kayak gitu. Ada lagi Mbak kira-kira yang Anda perlu tanyakan? Jadi saya harap kayak gini sih ya, lebih baik kalau bisa diurungkan niatnya, setidaknya gini aja, berdoa aja gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan jodoh yang lebih baik dari suami sebelumnya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jika Anda mau
ada pertanyaan silahkan naik ke tempat saya, atau Anda bisa DM saya. Ya, saya hanya menjawab pertanyaan di WhatsApp atau di DM tentang masalah permasalahan agama Islam. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak penting biasanya saya tidak menjawab gitu. Iya betul, karena saya juga nggak terlalu suka juga sih. Ayo buang-buang ini kan apa yuk? Jar orang Banjar tuh apa? Membuang liur basi. Ya kalau bujur aja inggi. Ada lagi kira-kira pian hendak bertakun. Ulun dah pada. Oke, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang hafalan 2 juz. Hilang hafalan 2 juz. Apa? Anisa ayat 3 apa mukanya? Kade ingat lupa udah ya. Wa in khiftum wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah aw ma malakat. Baru ingat setelah turunnya. Hanyut ya pian hanyut. Tahu diwaluhi sidin juga, waluh juga. Ngalih yang kita kebanyakan makan pepaci. Aduh.